korban ini ternyata kalau kita rangkum dari depan tadi, menurut saya aktivitas kita menjalankan ibadah korban itu di antara hikmahnya adalah mendidik kita sebagai manusia dengan segala fitrah dan situasi kita. Mengaji hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Baik, kita mulai dari istilahnya. Ada yang tanya, Pak, yang benar nulisnya korban apa kurban apa korban? Pakai ki apa pakai k, Pak? Ya monggo lah, saya ndak hafal kalau EYD-nya, tapi di banyak media pakai ki. Mungkin untuk membedakan dengan korban yang pakai k, yang sifatnya tidak sakral. Kalau di kita kan sakral. Sebenarnya istilah aslinya dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani korban, yang artinya persembahan. Dan ada juga bahasa Syria, kurbana, artinya pengorbanan. Kalau dalam bahasa Arab, istilah kurban, satu akar kata dengan kurb, itu artinya dekat, kedekatan. Sehingga kalau ada kata-kata kurban, mungkin dia artinya adalah, maksudnya adalah cara atau jalan untuk mendekat. Kalau dalam dunia tasawuf ada istilah takorrub. Takorrub itu aktivitas yang mendekat pada Allah. Mungkin kurban ini jalan untuk mendekat kepada Allah. Istilahnya kurban. Saya tidak perlu menjelaskan detail teknis kurban seperti apa. Ya sekarang kan banyak itu, silakan cari sendiri di YouTube, teman-teman cari sendiri ustadz-ustadz yang menjelaskan syarat-syarat binatangnya, cara nyembelihnya, sudut penyembelihannya, macam-macam. Silahkan dipelajari sendiri fikihnya, kita masuk ke ranah hikmahnya. Ini kalau dalam ilmu fikih bisa masuk kajian namanya hikmatut tasyri' atau falsafatut tasyri'. Oke. Nah, kita lihat kurban ini di level ranah praksis beragamanya. Maksudnya apa? Memahami kurban itu bisa dari banyak sudut pandang. Jadi, tidak cuma mono, bahkan tidak cuma stereo. Kalau stereo kan hitam putih. Kalau mono itu hanya satu. Tapi ini banyak sudut pandang. Plural perspektif. Jadi, kurban dari sudut pandang apa, dari sisi apa, itu nanti cara membunyikannya kan berbeda. Kadang-kadang kita hari ini tidak setuju dengan orang ini kok ngomongnya begitu. Sebenarnya kita ternyata tidak melihat orang ini ngomong dari perspektif apa. Kita kesusu tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita tahu sudut pandang atau perspektifnya, mungkin kita setuju. Kalian melihat saya, karena kamu melihatnya dari depan, kelihatannya saya ini lengkap, ada hidungnya, ada matanya, ada mulutnya. Tapi orang yang ada di belakang saya terus bilang, loh saya kok cuma melihat rambut, wong dia ada di belakang. Kalau kita ngerti, oh iya kamu lihat rambut, wong kamu dari belakang. Saya melihat hidung, telinga, mulut, karena saya dari depan. Hari ini banyak orang debat, diskusi, gegeran semacam ini. Dia tidak sadar bahwa, loh ya dia ngomongnya lihat rambut, karena dia lihat dari belakang. Nah, kita menyisihkan aspek dari belakang ini, terus kita marah-marah. Wong saya lihat sendiri, ada telinganya, ada mulutnya, ada hidungnya, kok kamu bilangnya hanya rambut? Yang lihat hanya rambut juga marah. Loh saya juga lihat sendiri. Adanya hanya rambut, telinganya ndak ada. Hidungnya ndak ada.
mulutnya ndak ada, dia lihat dari belakang, yang sana lihatnya dari depan. Yang dari belakang sama dari depannya disingkirkan, terus rame. Padahal kalau sama-sama sadar, oh iya ya, kamu lihatnya dari belakang sih, pantes hanya kelihatan rambut, saya lihatnya dari depan, kelihatannya wajah. Nah, makanya penting melihat ranah ngomongnya, ranah diskusinya ada di mana. Yang pertama, orang bisa membahas kurban ini dari aspek kepercayaan dan kepatuhan, keimanan dan ketaatan. Kalau ini ya sifatnya apa yang disampaikan oleh agama dan ajaran-ajarannya dipercaya dan dijalankan. Aspek pertama ini, karena memang ya dasarnya agama ya kepercayaan, kepatuhan. Jadi ada orang yang ngomongnya level ini, agama nyuruh korban ya berkorban, fasholli li rabbika wanhar, berkorbanlah ya, percaya dan patuh. Oke, kalau ada orang ngomong pokoknya kita harus berkorban, Al-Quran bilang begitu, ya ini orang bicaranya di level keimanan dan kepatuhan. Ada yang kedua, berbicara di level pengertian dan pemahaman. Kalau ini biasanya tidak sekedar ikut otoritas yang dipercaya, tapi juga berpikir, menganalisis, mempelajari sehingga paham. Ini level kedua. Akal budinya dimainkan untuk keimanannya. Kalau dalam bahasa Inggris, istilahnya faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman. Mengapa sih? Dalilnya ada, tapi maksudnya dalil itu apa dan kemana sih? Nah, ini namanya level 2, level pemahaman. Ada yang ketiga, level hikmah. Kalau level hikmah, ini dicari, dilacak dua hal. Yang pertama manfaatnya, yang kedua barokahnya. Jadi saya mendefinisikan sederhana, hikmah itu mengejar manfaat dan barokah dari sesuatu. Barokah itu kan manfaat yang di luar kalkulasi normal. Itu namanya barokah. Kalau saya gajinya 1 juta, sementara 1 hari saya habisnya 10.000, maka di akhir bulan uang saya defisit berapa, lebih berapa, atau tinggal berapa, atau kurang berapa. Itu kalkulasi pas, namanya manfaat. Tapi ada kalanya barokah. Barokah itu kalkulasinya tidak persis seperti itu. Harusnya kalau uangku cuma 1 juta, ini sebulan tidak nyampe. Tapi kok ya nyampe ya? Harusnya kalau cuma ngajinya sedikit, jarang baca, ilmu pun cuma ini aja. Tapi kok rasanya jadi luas ya sekarang. Itu namanya barokah. Nah, jadi membahas kurban selain level pemahaman bisa level hikmah. Manfaatnya kurban apa? Misalnya dengan berkorban orang terlatih untuk peduli sesama. Dengan berkorban yang fakir miskin kemudian paling tidak setahun sekali dapat makanan enak misalnya. Itu kan manfaat. Kalkulasi-kalkulasi yang bisa dihitung. Tapi bisa juga barokah. Barokah ini di luar kalkulasi, tiba-tiba hadir. Barokah selalu kita mintakan pada Allah biar oleh Allah dihadirkan. Misalnya, wah barokahnya korban ya, sekarang orang sini jadi rukun. Ini barokah namanya. Kalau kemarin agak sikut-sikutan, tapi begitu bareng-bareng berkorban, terus ini jadi rukun. Itu namanya barokah, tidak terduga. Wah, gara-gara misalnya kita nyari hikmahnya virus corona,
Nah, itu nanti bisa level manfaat, bisa level barokah. Manfaat itu kalkulasi-kalkulasi rasionalnya, jadi gunanya yang bisa dijangkau oleh akal pikiran itu manfaat. Tapi ada manfaat yang tidak terduga, tidak terjangkau, harusnya tidak seluas itu, sepanjang itu. Nah, itu namanya barokah. Nanti dalam kurban juga ada. Ada manfaatnya, ada barokahnya. Ini kalau kita tidak ngerti level ngomongnya, terus kalau ada orang misalnya ngomong level barokah, terus marah-marah. Hubungannya apa? Kurban sama toleransi, kurban sama kerukunan, tidak nyambung sama sekali. Kurban itu ya bla 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 bla. Nah, itu kurang sadar level pembicaraan. Ya kurban itu yang penting ada dalilnya, dijalankan, kita patuhi. Perintahnya Allah kan sudah. Iya, kamu benar. Tapi kamu ada di level kepercayaan dan kepatuhan. Nanti ada ahli tafsir, para ulama yang menjelaskan A, B, C, Z detailnya. Biasanya itu level pemahaman. Oke, ini untuk mengingatkan saja. Nah, kita masuk sekarang ke motifnya orang berkorban. Saya tadi bilang di depan ya, saya tidak cerita detail tentang apa dan bagaimana korban itu. Silahkan membuka kitab-kitab fikih sendiri, kita langsung masuk ke hikmah analisis filosofisnya. Nah, orang yang berkorban ini kalau kita baca ada motif-motifnya. Ini namanya level-level niatnya. Ini untuk mungkin ada di antara kita yang tahu ini berkorban, ayo ditata lagi kita ada di jenjang niat yang mana. Yang pertama, level norma. Level norma ini orang yang berkorban yang niatnya menjalankan norma. Ya wis aturannya begitu. Kayak tadi ya, dalilnya begitu ya saya jalan. Level normatifnya. Tindakan yang dilakukan karena menjalankan norma. Itu level normatifnya. Ada yang kedua, level responsibility. Kalau ini tidak sekedar menjalankan, tapi adanya rasa tanggung jawab, rasa kewajiban. Sebagai seorang muslim yang mampu, ya pantesnya aku ini korban. Demi kepedulian pada sesama. Ini namanya niat level 2, responsibility. Rasa wajib. Sebagai orang yang punya kemampuan. Yang ketiga, ada level reward and exchange. Kalau ini melakukan ibadah korban dengan niat menunggu reward dan exchange. Menunggu balasan, entah dalam bentuk pahala di akhirat nanti maupun pahala konkret di dunia ini. Yo, kayak kita kalau sodakoh terus, wah ini saya sodakoh 1.000 nanti baliknya 700.000. Saya tunggu, pasti balik 700.000. Itu niat menunggu reward and exchange. Menunggu balasan dan gantinya dari Allah. Nah, itu yang ketiga. Apa salah Pak begitu? Ya enggak, ya memang levelnya beda. Sama level-level niat yang lain. Apa salah Pak kalau saya hanya menjalankan kewajiban? Atau apa salah saya kalau hanya normatif saja? Enggak. Cuma levelnya memang beda. Dan yang terakhir, yang kita sebut ikhlas. Melakukan korban dengan kesadaran karena Allah dan untuk Allah. God only consciousness. Jadi kita menyebutnya ikhlas. Nah,
silahkan. Kemungkinan ada teman-teman yang tahun ini berkorban atau tahun-tahun yang akan datang, dipetani sendiri niatnya ada di posisi mana. Posisi normatif, posisi kewajiban saja, atau menunggu balasan, atau ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah saja dan untuk Allah saja. Pak, saya korban itu ikhlas kok, Pak. Karena Allah saja. Siapa tahu nanti oleh Allah dibalas. Oh ya dibalas ya berarti itu reward and exchange. Bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah tidak nunggu. Balasannya apa, nanti diberi apa. Insya Allah, Allah ngerti yang terbaik. Allah akan memberikan. Nah, kalau ada Allah yang memberikan, ya berarti kita nunggu pemberian. Reward and exchange. Ya memang tidak mudah untuk ikhlas total. Tapi rumusnya adalah ayo beramal baik sampai ikhlas. Jangan nunggu ikhlas dulu baru beramal. Kalau nunggu ikhlas baru beramal, tidak beramal nanti. Jalankan saja kebaikan, lama-lama ya bisa ikhlas. Yang penting korban ya, meskipun masih normatif, meskipun responsibility karena kewajiban ya muslim ya gimana lagi ya korban. Atau saya menunggu balasan Pak di dunia ini atau di akhirat nanti ya tidak apa-apa. Yang penting berkorbanlah sesuai yang diajarkan. Bahkan Kanjeng Nabi kan barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau korban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kita. Baik, itu dari level niatnya. Sekarang masuk ke maknanya. Di situ saya beri judul makna implisitnya. Kalau makna eksplisitnya kan sudah banyak di banyak buku. Sekarang kita lihat di balik kesediaan kita yang mau berkorban itu sebenarnya implisit di situ ada makna-makna. Yang pertama apa? Pengakuan kita, syahadat kita tentang Allah yang Maha Kuasa. Sekaligus kelemahan kita, kebutuhan kita di hadapannya. Jadi Allah memerintah kita dan kita jalankan. Kita mau menjalankan, itu menunjukkan bahwa kita, ya, saya akui Allah Tuhan Maha Kuasa. Jadi di antara manifestasi dari syahadat, yaitu pengakuan akan Allah sebagai Tuhan, itu yang menjalankan perintahnya. Makanya rukun Islam itu yang pertama syahadat. Syahadat itu berarti apa? Engkau menegaskan diri mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Buktinya apa? Perintahnya mau kamu jalankan. Jadi pengakuan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa, kita buktikan dengan jalan mau menjalankan perintahnya antara lain untuk berkorban. Yang kedua, korban menunjukkan kerelaan seorang hamba atas segala ketetapannya. Raditu billahi robba, aku ridho Allah Tuhanku. Tapi kadang-kadang kalau diputuskan apa oleh Allah, kita protes, kita komplain, kita tidak mau terima. Itu namanya tidak raditu. Pak, eman-eman Pak, kambingnya, eman-eman uangnya, eman-eman sapinya. Berarti tidak rela. Kemudian dibalik kesediaan kita untuk korban adalah kesediaan kita untuk dekat dengannya. Tadi di depan dijelaskan bahwa korban itu manifestasi dari cinta. Orang yang mencintai itu menjalankan apapun yang diinginkan oleh yang dia cintai tanpa pamrih apapun, asal selalu disayang, selalu dekat dengan yang dia cintai. Maka berkorban, hakikatnya menunjukkan
rasa cinta kita, bukti dari cinta kita kepadanya. Yang keempat, berkorban adalah pembebasan diri dari selainnya. Jadi, karena tadi kita akui Allah satu-satunya, kita rela dengan segala ketetapannya, kita cintai Dia dan kita ingin selalu dekat dengannya, antara lain dengan korban, maka di balik itu semua akan tampak bahwa kita membebaskan diri dari apapun selain darinya. Jadi hanya satu tinggal yang tersisa, yaitu Allah saja. Itu makna implisit korban ada di situ. Yang terakhir, makna implisit korban adalah spiritualisasi hidup dan unsur-unsur kehidupan yang ada di sekeliling kita. Spiritualisasi itu begini. Kalau kita punya uang, kemudian kita beli untuk makan ke warung, ini kan namanya bukan spiritualisasi, ya biasa saja manfaatnya uang. Tapi kalau kita bawa dia untuk sedekah pada tetangga kita yang berhari-hari tidak makan, ini uang ini sekarang bernilai spiritual. Kita naikkan derajatnya ke level spiritual. Kita transendenkan menuju Allah. Kalau kambing kita sembelih kemudian kita makan bareng-bareng, ya itulah fungsinya kambing untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi levelnya level dunia. Tapi kalau kambing ini kita jadikan media untuk menjalankan perintah Allah sesuai keinginannya, kemudian kita ikutkan korban, maka kambing ini kita spiritualkan. Levelnya sekarang level spiritual. Tidak lagi duniawi. Kalau cuma nyate-nyate bareng teman tadi itu levelnya masih level dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia. Tapi begitu kita jadikan dia binatang korban, maka dia sedang menjalankan tugas untuk memenuhi perintahnya Allah. Itu namanya dispiritualkan. Kita juga sebagai yang berkorban sedang mengalami proses spiritualisasi. Karena kita tidak terkungkung oleh rumus-rumus dunia, tapi kita lampaui rumus dunia itu untuk menuju spiritual, antara lain dengan cara berkorban. Jadi, hidup yang spiritual dengan cara menjalankan perintah dan larangannya, namanya spiritualisasi. Kita menjadi spiritual, binatang yang kita korbankan juga menjelma ke level spiritual, tidak lagi yang duniawi. Itu namanya spiritualisasi. Oke, ini makna implisitnya. Nanti bisa dikejar detailnya di falsafah tasyri'. Makanya kalau teman-teman baca di antara dalilnya kurban itu kan ada yang mengarah ke makna spiritualisasi. Makna spiritualisasi itu kan misalnya begini. Layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jangan dilihat dagingnya atau darahnya, karena bukan daging dan darah itu yang sampai pada Allah, tapi yang diperoleh adalah takwanya. Yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Ini namanya mengalami proses spiritualisasi. Hakikatnya cuma ngedum daging, tapi jangan dilihat dagingnya. Di balik itu ada makna ketakwaan dan spiritualitas. Jadi itu makna-makna implisit dari korban. Terus saya bawa di kajian kita malam hari ini waktunya nyampe enggak ya? Saya bawa 2
kisah inspiratif tentang kurban sebenarnya ingin saya loncati karena teman-teman pasti sudah akrab, apalagi yang rajin ngaji, tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail, dan yang kedua kisah Qabil dan Habil. Jadi inspirasi kurban dalam Al-Quran itu kan ilustrasinya dua kisah ini. Kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, teman-teman pasti akrab ya dengan cerita ini. Di surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Jadi bagaimana Ibrahim Khalilullah ini sampai usia tua belum punya putra, kemudian dianugerahi putra yang luar biasa oleh Allah, malah ada perintah untuk menyembelihnya. Meskipun nanti ada kontroversi di kalangan para mufassir muslim, ada yang bilang yang disembelih itu Ismail, ada yang bilang Ishak. Kalau di Bible Ishak, tapi mayoritas kalau dalam tradisi Islam itu Ismail. Kalau dalam Al-Quran tidak disebut definitif. Kalau di situ disebut falamma balagho ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Ketika balagho ma'ahus sa'ya, ketika usianya sudah dewasa, sudah bisa diajak bekerja, terus Nabi Ibrahim ini mengalami mimpi menyembelih anaknya. Kemudian kalau di tafsir-tafsir itu sampai berulang sampai 3 kali mimpi ini. Terus oleh Nabi Ibrahim disimpulkan, wah ini jangan-jangan perintahnya Allah ini. Qala ya abatif al-matu'mar. Ketika anaknya ditanya, Nabi Ismail ditanya, wahai Ismail, aku bermimpi menyembelihmu. Terus gimana enaknya? Pendapatmu gimana? Kalau kesimpulanku sih, mungkin ini saya pakai bahasa mudahnya ya. Ini adalah perintah Allah, kesimpulanku begitu. Terus Ismail, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan padamu, satajiduni insya'allahu minas sobirin. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, di ayat-ayat selanjutnya, kemudian teman-teman pasti sudah ngerti bagaimana ketika sudah siap adegan itu, malaikat datang, kemudian menggagalkan penyembelihan itu dan digantikan dengan wafadainahu bidhibhin adzim, digantikan dengan sembelihan yang besar. Oke. Secara umum narasinya sama, meskipun nanti ada 2 cara membaca cerita ini. Yang pertama, cara membaca yang populer kita kenal bahwa itulah menunjukkan ketaatannya seorang Ibrahim dan Ismail, kepatuhannya pada Allah. Ada juga versi, misalnya Ibnu Arabi yang menafsirkan, ini menunjukkan bahwa Allah akan selalu menolong hambanya. Kalau di Ibnu Arabi ada sedikit beda tafsir. Kalau di Ibnu Arabi itu, kalau di kebanyakan kita kan Nabi Ibrahim itu yakin benar bahwa itu perintahnya Allah. Tapi dari ayat Qad shaddaqtar ru'ya itu di tafsirnya Ibnu Arabi sebenarnya menyembelih anak sebagai perintah Allah itu takwilnya Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim memang mimpi menyembelih Ismail. Kemudian mimpi itu dimaknai oleh Nabi Ibrahim letterlek bahwa dia harus menyembelih Ismail. Ibnu Arabi menganalogikan dengan ceritanya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu kan mimpi ditakwil berbeda. Mimpi itu hanya isyarat,
makna aslinya harus dikejar lagi. Kalau di sini Nabi Ibrahim memaknainya letterlek. Nah, cuma akhirnya tetap happy ending. Kenapa? Inna kadzalika natsil muhsinin. Karena Ibrahim ini orang baik. Itu kan kalimatnya qad saddaqtar ru'ya, yaitu wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim. Jadi dan kami memanggilnya wahai Ibrahim qad saddaqtar ru'ya, engkau membenarkan mimpi itu. Ini kan berarti yang membenarkan mimpi itu siapa? Ibrahim. Engkau mimpi menyembelih anakmu, terus wah ini perintah Allah ini. Dibenarkan oleh Ibrahim sendiri bahwa itu perintahnya Allah. Kemudian Ismail diminta kesediaannya untuk disembelih dan Ismail bersedia. Jadi Nabi Ibrahim menakwil mimpi menyembelih Ismail sebagai menyembelih Ismail juga, tidak sebagai isyarat yang lain. Kalau Ibnu Arabi menjajarnya dengan ceritanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan menakwil mimpi itu sebagai isyarat untuk apa. Nah, tapi karena Nabi Ibrahim orang baik, meskipun dia memaknai mimpi sebagai apa adanya, saddaqtar ru'ya, tapi oleh Allah diselamatkan karena wa kadzalika natsil muhsinin. Nabi Ibrahim ini orang baik. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Nanti diganti oleh Allah dengan sembelihan yang agung. Ini maksudnya apa ya? Mungkin kadang-kadang kita keliru mengambil keputusan, salah menafsir, tapi tidak masalah asal diawali, diprosesi, dan diakhiri dengan kebaikan, insya Allah Allah akan membantu kita. Itu makna jauhnya begitu dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Tapi dalam konteks kurban ini kita maknai bagaimana patuhnya dua orang ini terhadap perintahnya Allah. Bahkan sampai harus nyawa yang dikorbankan. Yang kedua ada kisahnya dua putra Adam, Qabil dan Habil. Kalau ini modelnya memang kurban seperti yang kita lakukan. Cuma dua putra ini sama-sama disuruh kurban. Yang Qabil mengorbankan tanamannya, karena beliau ini mungkin bercocok tanam. Yang Habil mengorbankan salah satu binatang ternaknya. Cuma dari dua orang putra ini hanya satu yang diterima, yaitu yang dari Habil, yang berupa binatang ternak. Ini yang membuat nanti Qabil iri luar biasa, Qabil marah, kemudian mengancam saudaranya. La'aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Meskipun adiknya ini kelihatannya sabar. Tapi di situ ada kalimat yang menjelaskan kenapa kok korbannya Qabil tidak diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ternyata ada prasyaratnya, tidak sekedar menyembelih dan mempersembahkan, tapi ada syarat-syaratnya. Oke. Ini cerita-cerita insya Allah teman-teman sudah akrab, saya tidak akan mengulang, di banyak referensi tinggal dibaca. Kita masuk langsung ke ranah hikmahnya. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk sekarang ke unsur destruksinya. Ini unsur destruksi ini biasanya memang di banyak upacara pengorbanan, tidak cuma di Islam, hampir di semua agama ada ritual pengorbanan itu. Dengan gayanya masing-masing, ada yang bahkan zaman dulu agama-agama kuno itu yang dikorbankan malah manusia. Nah, ada yang mirip dari ritual-ritual pengorbanan itu apa? Unsur destruksinya.
Kalau di kita kan binatang yang disembelih. Nanti mungkin di tradisi yang lain ada yang dibakar. Jadi barang-barang korban itu dimasukkan ke api sehingga terbakar. Atau di Jawa tertentu ada tradisi misalnya tumpeng yang dilarung. Itu kan unsur destruksinya. Terus kita bilang, wah mubazir itu. Dan seterusnya. Ini namanya unsur destruksinya dalam aktivitas pengorbanan. Nah, ya kalau kita hanya melihat fisiknya, aktivitas yang kelihatan mata itu memang ada kesan destruksi, dihancurkan, dimubazirkan, dan seterusnya. Tapi sebenarnya di balik itu ada simbol-simbol. Simbol ini kan mewakili makna-makna. Nah, dari beberapa referensi bisa disimpulkan apa sih maknanya, kenapa disembelih, kenapa dibakar sampai jadi abu, kenapa dibuang ke laut, dan macam-macam. Membacanya tidak boleh letterlek. Kalau dibaca letterlek, saya pernah baca itu ada yang protes, kenapa sih kok ada pembantaian binatang besar-besaran? Itu hanya membaca yang terlihat. Di balik itu ada simbolisme, ada makna-makna. Maknanya apa? Yang pertama, yaitu pengorbanan yang total. Pengorbanan yang total itu korban tidak setengah-setengah. Sepenuhnya aku ingin berkorban. Disimbolkan apa? Misalnya binatang yang aku korbankan ini disembelih. Tumpeng yang aku bawa ini dilempar ke laut. Kemudian ada yang dibakar. Ada yang macam-macam. Ini menunjukkan apa? Azam yang kuat untuk berkorban secara total. Tidak ada sisanya. Tidak. Tak ambil lagi. Sudah memang aku korbankan. Tidak ingin apa-apa. Tidak pamrih apa-apa. Jadi yang pertama, simbolisme dari pengorbanan yang total. Tidak setengah-setengah. Yang kedua, yang unsur destruktif tadi, simbol dari apa? Pembebasan diri. Simbol bahwa dunia sudah tidak mengikatku lagi. Bahwa dunia yang disimbolkan, yang aku korbankan ini sudah tidak aku anggap penting lagi. Karena yang penting hanya Engkau, Tuhan, Allah, dan seterusnya. Jadi ada makna pembebasan diri. Makanya kalau kita menyembelih binatang kurban kan Bismillah Allahu Akbar. Satu-satunya yang menguasai hidup kita yang maha besar hanya Allah. Berarti apa? Implisit di situ jiwa kita yang terbebaskan dari dunia. Hanya Allah saja satu-satunya yang penting. Itu simbolismenya. Yang ketiga, simbol-simbol destruksi tadi bisa pula dimaknai penghancuran, penyembelihan, unsur-unsur jahat, unsur-unsur merusak dalam kehidupan kita. Kan sering itu kan ada para penceramah yang bilang menyembelih binatang itu analog dengan menyembelih nafsu kebinatangan dalam diri kita. Ini kan jadi sifatnya simbolik. Semoga dengan disembelihnya binatang ini, kebinatangan dalam diri kita juga ikut tersembelih. Jadi ada unsur pemurniannya, pembersihan diri di situ. Jadi memang tidak dibaca apa adanya, karena di balik itu ada makna-makna yang sifatnya simbolik. Itu kalau melihat aktivitas korban dari unsur yang mungkin kelihatannya kok merusak begitu ya, enggak. Ya membacanya jangan dilihat apa adanya. Wong apa-apa itu kalau dilihat apa adanya, apalagi dalam agama, kita bisa salah paham. Wong sholat saja, saya pernah baca bukunya orientalis itu, sholat itu karena hanya dilihat dari luar, ya didefinisikan kayak orang olahraga melakukan gerak badan. Bahkan saya ingat ada kalimat membentur-benturkan kepalanya ke lantai untuk mendeskripsikan sujud. Padahal kalau kita kan ya Allah, sujud itu aktivitas yang sangat bermakna sekali ketika kita mencium tanah, ketika ego kita, kepala kita sejajar dengan kaki dan seterusnya. Ada makna-makna.
yang tidak sekedar gerak badannya, puasa yang tidak sekedar lapar dan hausnya, zakat yang tidak sekedar mengeluarkan sebagian harta. Ini kan ada makna-makna simbolisnya, tidak bisa hanya dilihat dari aktivitas luarnya saja. Oke, apa iya Pak bisa begitu? Masa kalau kita kurban, apa iya nafsu kebinatangan dalam diri kita tersembelih? Loh, idealnya begitu. Kalau tidak begitu, ya usahakan bisa begitu. Karena di balik simbolisme itu kan, di balik yang kelihatan ada maknanya. Kalau yang tadi saya sebut ada hikmah, manfaat, dan barokahnya. Kita harus nyampe ke sana. Kalau hanya nyampe di simbolnya saja, ya masih setengah jalan. Jadi itu, karena kan kadang ada yang memang mengkritik ini, dibahasakan sebagai pembantaian besar-besaran setiap Idul Adha. Terus, nah ini saya bawa juga prinsip-prinsip berkorban. Jadi prinsip-prinsip berkorban ini bagi yang akan menjalankan korban, perhatikan itu di slide-nya ada yang saya warna merah, ada yang saya warna hitam, ada yang saya warna hijau. Yang warna merah itu awalnya, yang tengah itu dalam prosesnya, dan yang terakhir itu setelah dilaksanakan. 3 yang pertama, yang awalnya adalah memahami aturannya, tidak mengurangi atau melampaui batasnya, dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya. Jadi yang pertama, saat kita akan berkorban, harus ngerti aturannya ya, tidak boleh ngawur. Ada rumus-rumusnya. Pak, kenapa sih kok tidak bisa korban mbok pakai telur saja, apa sama-sama binatang, mbok ikan saja Pak, lebih bergizi misalnya, ya tidak bisa. Ada rumusnya, ada aturannya. Jadi dalam agama itu ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu ya sudah diikuti saja apa adanya. Ya meskipun nanti ada unsur-unsur yang bisa dijelaskan secara rasional, tapi tidak semuanya. Yang penting pertama-tama pahami dulu aturan mainnya. Jangan sampai nanti aturan mainnya tidak dijalankan, ditafsir dewe, dirancang sendiri. Nanti bisa kacau. Misalnya, Pak, tetangga saya ini kan lebih butuh uang daripada daging. Saya beri uang saja ya Pak, dia tidak usah korban. Ya tidak apa-apa, cuma kalau kamu beri dia uang, namanya bukan korban, tapi sedekah. Apa-apa kan ada polanya sendiri. Ya bagus, tidak apa-apa kalau memang dia butuh uang. Kamu uang korban itu sunnah, saya milih sedekah saja Pak, menurut saya lebih manfaat untuk dia, ya silahkan. Tapi namanya ya bukan korban. Jangan bilang, saya korban uang loh tahun ini. Ya enggak, itu belum korban. Maka pahami aturannya. Yang kedua, jangan mengurangi atau melampaui batas. Jadi apapun sebenarnya aturan itu kan ada batasnya. Mengurangi itu ya di bawah standar, kalau melampaui batas di atas standar. Ini hubungannya sama aturan tadi. Dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya. Jadi dalam agama itu sebenarnya semua perintahnya Allah itu hampir semua sifatnya ada pengecualiannya, ada syarat dan ketentuannya. Termasuk yang semampunya dan sekuatnya ini. Kita sholat, tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring. Itu kan sebenarnya fleksibel. Allah melihat situasi, tidak kaku. Pokoknya berdiri ya harus berdiri, ya tidak begitu. Zakat ya hanya bagi yang mampu, naik haji ya hanya bagi yang mampu. Bayangkan kalau dipaksa,
Ya ndak harus sudah mampu, ndak harus sudah aman, ndak harus sudah kuat, pokoknya harus haji, itu nanti akan menyulitkan. Agama pasti tidak menyulitkan. Kalau ada yang menyulitkan mungkin cara berpikir kita, cara menafsir kita, cara kita mengimplementasi yang bikin ruwet sendiri. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, sadari akan kelemahan diri. Yang kelima, yakin atas kemurahan dan kasih sayangnya. Jadi, mengapa kita patuh pada Allah? Mengapa kita pasrah pada Allah? Kenapa kita jalankan semua perintahnya? Karena kita sadar Allah lebih tahu. Kita ini manusia yang lemah. Kadang-kadang banyak hal yang menurut kita itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Allah lebih tahu. Itu saya membayangkan mirip ceritanya Khidir sama Musa. Ketika Nabi Musa berguru sama Khidir kan terbuka wawasannya bahwa akalnya itu sering lemah, sering tidak menjangkau kebenaran kalau tidak dibantu oleh Allah. Kalau Nabi Khidir kan orang yang dengan kesadaran Allah, maka jangkauan pikirannya, wawasannya tentang kebenaran lebih luas, lebih utuh. Tidak hanya tentang masa kini, tapi juga tentang masa depan. Karena ada anugerah, ada bantuan, ada hidayah langsung dari Allah. Kan ceritanya tiba-tiba kalau ketika Nabi Musa berguru ke Khidir itu kan banyak cerita-cerita yang kalau pakai akal memang itu salah. Tapi setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, oh ya kalau situasinya seperti itu ya masuk akal. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Nanti belakangan dijelaskan oleh Nabi Khidir. Loh, anak ini tadi saya bunuh karena ada informasi dari Allah bahwa anak ini nanti akan merusak sekali hidupnya, akan membuat murtad orang tuanya, merusak lingkungannya, maka Allah memerintahkan saya bunuh, dan insya Allah nanti orang tuanya akan dapat ganti anak yang soleh. Loh, ini yang kayak gini ya yang tahu hanya Allah, yang dapat informasi hanya Allah. Menunjukkan bahwa ya sebenarnya akal kita itu terbatas dan lemah. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Maka saat kita berkorban, menunjukkan, memanifestasikan cinta dan percaya kita yang 100% pada Allah. Jadi itu nomor 4 dan nomor 5. Kalau sudah dijalankan, jangan lupa 3 yang terakhir. Yaitu berharap dan berdoa, ridho dan pertolongannya, bertawakal apapun hasil dan efeknya. Kemudian karena tadi kita sadar kita lemah, maka jangan lupa untuk belajar terus, nambah wawasan, nambah ilmu terus, memperbaiki diri terus agar lebih baik dan lebih baik. Jadi ini prinsip-prinsip, saya menyebutnya prinsip batin sebenarnya. Jadi di balik aktivitas lahir kita yang menyembelih binatang, itu ada prinsip-prinsip ini. Ya nanti mungkin bisa ditelaah lagi setelah mendengarkan yang saya jelaskan. Nah, terakhir tentang korban ini ternyata kalau kita rangkum dari depan tadi, menurut saya aktivitas kita menjalankan ibadah korban itu di antara hikmahnya adalah mendidik kita sebagai manusia dengan segala fitrah dan situasi kita. Jadi pendidikan apa saja sih yang bisa kita peroleh dari ibadah korban ini? Yang pertama, pendidikan tentang sunnatullah dalam mengejar cita-cita.
Tadi di depan saya bilang ya, bahwa hidup ini secara sunatullah butuh pengorbanan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan tentang kesediaan untuk tirakat. Sakit sebentar, tidak enak sebentar, demi kebahagiaan, demi kesejatian yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, pelajaran tentang ketidakterikatan duniawi. Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Selanjutnya pelajaran tentang cinta. Kemudian juga pelajaran tentang keikhlasan. Kemudian juga pelajaran pendidikan tentang keimanan dan kepatuhan. Jadi ada banyak makna yang bisa kita ambil dari ibadah kurban yang kita lakukan. Makanya biar aktivitas kita melakukan kurban ini tidak sekedar aktivitas fisik yang menyembelih dan makan-makan, tapi ada baiknya kita masuk lebih dalam ke hikmah, manfaat dan barokah dari kurban. Nah, biasanya terakhir saya membawa quotes-quotes. Tapi malam hari ini saya bawa satu quotes saja tapi agak panjang. Ada juga hubungannya dengan kurban. Ini mungkin pelajaran hidup dari kita, judulnya 7 Ethics of Life. 7 etika hidup. Cara kita untuk hidup yang benar. Di situ ada 7 hal yang harus kita perhatikan. Jalannya apa kalau kita ingin menghasilkan apa. Yang pertama tentang pengorbanan tadi. Before you gain, sacrifice. Sebelum engkau memperoleh sesuatu, maka berkorbanlah. Itu nama lainnya. Kalau engkau ingin memperoleh sesuatu, ya harus berani berkorban. Tadi di depan sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang kedua, before you spend, earn. Sebelum engkau membelanjakan, sebelum engkau belanja, maka earn. Bekerjalah, carilah. Jadi, yo jangan belanja terus, yo ngumpulin duit juga. Before you spend, earn. Kemudian, before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, sebelum engkau memohon, percayalah. Saya sering menjelaskan banyak di antara kita yang kalau berdoa tidak serius. Di antara ketidakseriusannya adalah tidak 100% yakin dan percaya bahwa doanya akan dikabulkan. Ini akan mempengaruhi pengabulannya. Saya sering bilang Allah itu datang sejauh keyakinan kita. Kalau kita yakinnya hanya 50%, ya kemungkinan doa kita dikabulkan juga 50%-nya. Before you pray, believe. Sebelum engkau berdoa, percayalah. Kalau kamu tidak percaya, ya tidak mungkin engkau berdoa bisa mantap. Yang keempat, before you speak, listen. Sebelum engkau bicara, dengarkanlah. Ini sudah sering saya jelaskan bahwa mendengar itu lebih penting dari bicara. Mendengar bisa meningkatkan kualitas hidup kita, mendengar bisa nambah wawasan kita, mendengar bisa menambah pengetahuan kita, dan banyak manfaat yang lain. Kalau berbicara,
Nah, ini kalau tidak hati-hati bisa jadi sumber masalah. Before you speak, listen itu sebenarnya nama lain dari kumpulkan dulu informasi, tambah dulu wawasan, pastikan dulu kecukupan pengetahuan sebelum kita menyampaikan sesuatu. Jangan kesusu ingin menyampaikan sebelum wawasan kita cukup. Before you speak, listen. Dan ini nyambung dengan before you write, think. Sebelum engkau menulis, berpikirlah. Ya kalau kita tidak mikir, ya nulisnya ngaco. Kalau kita komen tanpa mikir, ya hasilnya masalah. Kalau kita posting sesuatu tanpa mikir, ya biasanya terus lahirnya penyesalan. Before you write, think. Ini senada dengan before you speak, listen. Kemudian, before you quit, try. Sebelum engkau menyerah, mbok dicoba dulu. Diulang, dicoba lagi. Dalam hidup ini kan memang banyak hal yang kita mentok, kita tidak berhasil, kita gagal. Tapi jangan menyerah deh. Coba dicoba lagi. Before you quit, try. Baca buku kok tidak paham-paham, diulang. Nulis kok tidak jadi-jadi, diulang lagi. Before you quit, try. Jangan kesusu menyerah. Dan yang terakhir, before you die, live. Sebelum engkau mati, ya hiduplah dulu. Banyak orang yang masih hidup tapi rasanya kayak mati. Kehadirannya tidak menambah apa-apa, kepergiannya tidak mengurangi apa-apa. Itu orang hidup yang seperti mati. Maka before you die, live. Eksislah sebagai dirimu dengan kebenaran dan kebaikan yang engkau yakini. Nah, 7 ini namanya 7 Ethic of Life. Yang diawali dari before you gain sacrifice. Jadi teman-teman, secara umum berarti mode hidup pengorbanan. Ini mode hidup yang kondusif untuk kesuksesan kita. Kondusif untuk membentuk jiwa-jiwa pecinta yang kita butuhkan. Kondusif untuk membangun ketidakterikatan dengan dunia. Dan sekaligus menegaskan keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Makanya mumpung momen saat ini adalah momen Idul Adha yang berkorban itu disunahkan oleh agama, dianjurkan untuk kita jalankan, maka mari bareng-bareng kita selami maknanya, kita ambil hikmahnya, dan kita jadikan batu loncatan untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia, sehingga nanti di akhirat kita juga sukses. Baik, teman-teman, saya kira itu ya pancingan-pancingan materi untuk membahas pengorbanan. Ya, yang saya sampaikan banyak teori-teori, banyak konsep yang mungkin perlu dibahas ulang, ditelaah ulang, diperdalam. Ya monggo teman-teman dengan forumnya sendiri, dengan lingkungannya sendiri, dengan temannya sendiri untuk memperdalam. Dan pastinya tidak semuanya cocok, tidak semuanya relevan, tidak semuanya sesuai untuk situasi hidup teman-teman. Tinggal diambil mana yang cocok, yang tidak sesuai yo bisa disingkirkan. Oke, saya kira itu ya untuk sesi sisipan ini. Bulan depan kita lanjutkan dengan sesi yang berbeda. Dari banyak permintaan-permintaan, sekaligus mempertimbangkan bulan depan itu bulan Agustus. Saya rencanakan tema bulan depan balik lagi ke Indonesia setelah kita jalan-jalan di barat dengan para filosof empirisisme. Kita ambil untuk bulan depan para sufi Nusantara bagian kedua. Jadi kalau dulu ada
Sufi-sufi Nusantara, Sunan Kalijogo, dan kawan-kawan. Bulan depan kita angkat lagi karena kita punya banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh teladan ilmu pengetahuan, teladan filosofis yang bisa kita angkat. Jadi bulan depan itu siapa saja tokohnya, ditunggu saja informasinya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.